saya belum mendapatkan gitu ya secara tertulis apa sih soalnya. Namun saya mungkin berkaca sama tahun yang lalu aja ya. Jadi soal tahun lalu itu ada soal yang memang soalnya itu adalah berhubungan dengan tugas teman-teman yang kemarin kelompok. Ya, jadi ada soal yang berhubungan dengan tugas kelompok teman-teman kemarin. Ya, yang disuruh bikin apa namanya cover buku tuh ya. Nah itu. Jadi ya dimaksimalkanlah jawabannya. Ya, jadi jangan apa adanya tapi dimaksimalkan sesuai dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Tuh. Nah, untuk soal-soal yang berhubungan dengan pendapat kan banyak ya, dari kemarin juga soal yang berhubungan dengan pendapat, bagaimana pendapat Anda tentang bagaimana konsep ini menurut Anda, itu kan berarti kan pendapat gitu ya. Nah, kalau soal-soal yang berupa pendapat, buat saya pribadi itu nggak ada yang namanya salah. Ya, soal apa namanya jawaban salah itu nggak ada. Adanya adalah red, ya, red dari argumentasi teman-teman. Misalnya kayak, apa sih Nusantara menurut kacamata teman-teman? Pastinya kalau ngomongin Nusantara kemarin gitu ya, ada teori yang mengikuti gitu kan, nggak mungkin Nusantara menurut saya pribadi gitu kan, nggak, tapi ada teori yang mengikuti bagaimana itu akhirnya teman-teman punya argumentasi kan gitu ya, karena Nusantara bukan sebuah apa namanya kata-kata yang tidak mempunyai teori sebelumnya ya, jadi Nusantara itu ada teorinya. Nah, pendapat teman-teman melalui teori tersebut lalu sangkut pautkan dengan argumentasi pribadi. Nah, itu yang kita red jawabannya, istilahnya bukan cocok, apa istilahnya mendekati atau enggak gitu. Atau misalnya juga pertanyaan tentang apa ya jelaskan unsur-unsur kebudayaan yang melekat pada diri teman-teman, diri Anda gitu kan pertanyaannya ya kemarin. Nah, berarti nggak ada tuh jawaban salah, nggak ada kalau saya ya. Misalnya teman-teman bilang kebudayaan yang melekat di diri saya adalah kebudayaan Betawi. Jawabannya gitu ya teman-teman, rata-rata kan gitu. Di kebudayaan itu misalnya religinya seperti ini, ininya seperti ini, masakan misalnya seperti ini. Berarti istilahnya itu sudah tergambar ya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang menjawab 7 unsur-unsurnya, jadi misalnya ada ya yang nilainya 90 tuh rata-rata ngejawabnya adalah dia menceritakan bagaimana 7 unsur itu ada dalam kebudayaan tersebut. Jadi misalnya saya kebudayaannya Jawa, ya unsur-unsur yang saya dapat dari kebudayaan Jawa tersebut misalnya dalam agamanya adalah ini, kebudayaan masyarakat masalah sistemnya itu misalnya sistem kemasyarakatan itu adalah gotong royong yang lekat di Jawa misalnya. Terus makanan khasnya misalnya saya orang Jogja itu gudeg. Jadi dia benar-benar menjelaskan itu benar-benar sesuai dengan 7 unsur gitu ya, tapi budayanya dia. Nah, itu rata-rata nilainya 85 ke atas. Kenapa? Karena dia benar-benar melihat itu dari teori unsur budaya yang sudah dikerjakan. Dan itu banyak yang kayak gitu. Jadi nggak apa adanya, cuman jawabannya cuman kebudayaan yang melekat dalam dirinya adalah kebudayaan Betawi yang bahasanya adalah bahasa Betawi. Itu kan standar gitu ya, jawaban standar kan. Kalau misalnya ngeret poin antara 10 sampai 30, mungkin kalau jawabannya kayak gitu cuma 10 gitu. Tapi kalau ngejawabnya sama unsur-unsurnya itu adalah 30, gede poinnya. Nah, gitu kurang lebih. Ya, jadi kalau misalnya nilainya di bawah 70 berarti biasanya adalah argumentasi yang diberikan itu hanya standar saja. Tapi kalau 70 ke atas, itu biasanya argumentasinya lebih dari standar yang diberikan. Gitu. Jadi nggak ada gitu ya, makanya nggak ada nilai 0 atau nilai yang parah banget misalnya 20 tuh nggak ada, karena pendapat itu semuanya akan dihargai gitu. Kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya ada jawaban masalah pendapat, gunakan teori yang sudah diberikan, lalu kaitkan dengan argumentasi pribadi. Itu yang baik jawabannya. Gitu, teman-teman.
Oke, itu gambarannya ya untuk soal UAS. Nanti pasti ada juga soal yang berhubungan dengan pendapat, tapi saya belum tahu ya sampai sekarang soal yang berhubungan sama pendapat itu yang seperti apa. Tapi yang jelas biasanya dari tahun ke tahun tugas kelompok itu nanti akan dijadikan bahan UAS. Otomatis jawabannya pasti beda-beda ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk poin nomor itu tadi. Kurang lebih begitu. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak, Bu, cukup jelas. Yang lain? Yang lain teman-teman? Ini pertemuan terakhir kita ya untuk semester ini, insya Allah. Tidak, Bu. Cukup jelas. Seputar materi mungkin ada yang mau ditanyakan. Kemarin saya sempat nge-share itu kan ya. Nge-share, oh kelas ini belum ya? Oh iya, karena pekan kemarin masih ada yang presentasi ya. Nanti habis ini saya share. Sekarang deh, biar ada baca. Saya nge-share ini. Beberapa karya ya, beberapa karya-karya visualisasi cerita rakyat ya dari beberapa kampus Unindra, ITS sama Telkom. Ini sebagai pengetahuan buat teman-teman langkah-langkah ke depan ya buat bikin karya visual ya seperti sekarang ini ya, kemarin ya tugas-tugas teman-teman semuanya itu. Jadi kalau di yang sudah saya share barusan ini ada dari Unindra. Dari Unindra sendiri itu ngomongin
sampul buku cerita bergambar Cendrawasih sebagai dongeng rakyat Papua. Jadi di sini ada langkah-langkahnya nih ya. Yang benar tuh gimana sih sebenarnya bikinnya gitu ya. Jadi ada langkah-langkahnya ya. Ada tipografinya ya, kayak gitulah kurang lebihnya. Jadi teman-teman nanti bisa menjadi pengetahuan kalau TA gitu ya, kurang lebihnya tuh kayak gini ya bikinnya nanti. Jadi nggak hanya ngedesain aja, tapi ternyata ada konsep dan rangka yang harus teman-teman buat. Gitu. Ada juga dari ITS ini perancangan visualisasi cita rakyat legenda Sawung Galing menjadi komik. Nah, kalau dia menjadi komik gitu ya, teman-teman bisa baca. Ini pengetahuan buat TA tuh kayak gini loh kurang lebihnya, gitu. Yang berhubungan dengan cerita-cerita rakyat. Ini dari Telkom. Ya, dari Telkom ini perancangan buku cerita bergambar cerita rakyat Betawi Kunyit Mas. Nah, jadi teman-teman silahkan nanti kalau ada waktu ya bisa ngeliat, oh ternyata nggak sesimpel apa yang teman-teman kalau di mata kuliah WBN. Kalau di WBN mah cuma minta sinopsis. Kamu kayak ikut-ikutan ngomong sini. Ekonomi kelas sekolahnya. Ya, jadi kalau di WBN kan simpel, cuman sinopsis, bikin sketsa, jadilah tuh desain. Tapi ternyata kalau di TA atau di tugas akhir nggak begitu prosesnya ya. Prosesnya panjang. Udah ya. Udah. Tuh teman-teman, udah ya. Udah saya share ya barusan ya. Silakan dibaca nanti. Cuma dapat 2 dan habis ya. Dibuang dong. Ada yang mau di-share? Ada yang ditanyakan? Mungkin saya memberikan saran juga ya, teman-teman. Kemarin kan teman-teman minta tugas kelompok itu dibuat ke YouTube gitu ya. Nah, lain kali ya saran saya, kalau misalnya memang dibuat ke YouTube itu kan sebenarnya kan memudahkan gitu ya, memudahkan waktu teman-teman gitu ya. Nggak harus on cam kayak gini. Kalau kelas yang lain kan rata-rata mintanya kalau presentasi adalah on cam seperti ini. Jadi benar-benar presentasi gitu ya. Nah, kalau sudah begitu, nanti tugas-tugas lainnya, mungkin di mata kuliah lainnya gitu ya, tolong teman-teman kalau pada saat benar-benar diskusi melalui WAG ya dengan YouTube, ya diperhatikan gitu ya. Saran saya seperti itu. Karena teman-teman kan sudah diberikan kelonggaran waktu gitu ya. Dan kalau diminta untuk memberikan tanggapan ya mohon memberikan tanggapan buat karya-karya teman-temannya seperti itu. Jangan ditinggal tidur. Ya, karena saya ngelihat setelah absen gitu ya, ada yang sampai pagi nggak dibuka sama sekali tuh, gitu ya. Misalnya kayak siapa yang mau menanggapi kan, saya kan bisa ngeliat tuh di grup tuh ya, itu sampai pagi tuh itu nggak dibaca, gitu kan. Berarti kan sebenarnya tidak mengikuti kuliah tuh, ya sebenarnya mah begitu ya, gitu. Hanya absensi aja. Nah itu kan, ya akhirnya kan ilmunya tidak apa namanya ya tidak dapat lah kalau menurut saya gitu ya. Padahal di situ teman-temannya sudah menjelaskan via YouTube gitu kan, PPT-nya ada gitu kan. Jadi paling tidak ya menghargai teman-temannya yang sudah berkarya gitu. Jadi nanti ke depan kalau misalnya ada tugas-tugas yang seperti itu, paling nggak standby lah gitu. Paling tidak ditonton lah karyanya. Ya saya ngelihatnya aja masih tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ada gitu ya. Kalau saya ngelihat sekarang nih misalnya nih, kelompok 10. Mana kelompok 10 kemarin? Coba.
Harus update dulu sebentar. Coba berapa yang nonton kelompok 10 terakhir? Saya harus update dulu nih sebentar. Udah ada yang buka? Kelompok kemarin terakhir berapa orang yang berapa view yang melihat karyanya? 24, Bu. 24. Padahal jumlah mahasiswa di kelas ini ada 67 orang. Kan kayak gitu. Padahal sekarang gitu kan. Padahal tugasnya pekan lalu. Nah, yang kayak gitu tuh maksud saya tuh ya. Berarti ya cobalah gitu ya teman-teman menghargai karya teman-temannya gitu ya. Teman-temannya juga kan teman-teman sendiri kan juga membuat karya gitu ya. Jadi saling menghargai lah gitu, paling tidak disaksikan gitu. Iya betul ya, 24 masih. Padahal sudah 2 pekan yang lalu. Berarti kan ada yang belum nonton. Kalau misalnya sekarang nih, saya minta satu kelompok aja yang presentasi. Sanggup nggak? Kenapa? Lebih efektifan tetap aja gitu ya, lebih efektif kalau kita meet kayak gini, benar-benar diperhatikan gitu. Dibanding ya tadi, jadi kesannya adalah ya menyepelekan kalau menurut saya gitu ya, padahal istilahnya kita semuanya sama-sama kerja, sama-sama kelas gitu ya, tapi nyatanya tidak seperti yang diharapkan kan gitu. Ya ini catatan banget ya buat teman-teman malam ya, terutama yang kerja ya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar absensi saja dan mengejar nilai, tapi esensi dari kuliahnya itu sendiri tuh teman-teman nanti dapatnya seperti apa kalau kayak gitu. Misalnya berkahnya gimana nih nanti nih gitu. Kan itu yang diharapkan gitu kan. Berkah ilmunya ini loh nanti ke depan gimana. Jangan sampai teman-teman hanya mengejar titelnya aja. Tapi nggak dapat apa-apa, kan sayang. Gitu ya, teman-teman. Ya udah sana, Bunda masih lagi. Iya, Bunda ntar maunya ya. Mira dulu ya. Iya. Nanti Bunda nyusul. Iya, masih kerja sayang. Sana ikut kakak Manggi. Sana ikut kakak Manggi. Oke, teman-teman, gimana? Ada yang mau ngasih saran, kritik? Silakan. Ini juga buat masukan juga buat saya kok. Akmal kerja di mana? Akmal kok kayak ininya Pizza Hut ya? Iya, bener ya?
Semangat nih buat yang masih kerja nih jam segini. Gimana? Ada yang mau ngasih masukan? Tenang-tenang banget ya S3 itu ya. Siapa deh dosen PA-nya, saya lupa. Dosen PA-nya siapa? Kalau saya kelas terbang, Bu. Oh, enggak yang asli S3A. Dosen PA-nya Udah ganti, Bu. Siapa? Sekarang kalau nggak salah Bu Rosita, Bu. Bu siapa? Rosita. Bu Rosita. Dosen apa ya? Bentar Bu, saya cek dulu. Baru dapat info baru-baru ini juga sih Bu. Kok saya belum pernah dengar namanya. Bentar. Ibu Dika Kwarta, Bu. Oh, Bu Dika. Iya, Dika. Sebelumnya siapa emang? Pak Dendi Pratama, Bu. Oh iya, Pak Dendinya udah resign dari Unindra ya. Oh, Bu Dika. Terus udah sempat bertemu online belum sama Bu Dikanya? Belum, Bu. Belum. Lalu selama ini teman-teman kalau misalnya berhubungan sama apa namanya kayak misalnya sekarang nih mau UTS kan mau UAS kan ada buat pembayaran apa yang harus diiniin gitu, pengumumannya ada siapa? Pengumuman mandiri, Bu. Ya Allah. Tapi sudah mencoba, perwakilan kelas sudah mencoba menghubungi Bu Dikanya. Sudah? Belum, Bu. Belum. Dihubungi Bu Dikanya, mungkin beliaunya malah belum tahu kalau dijadiin dosen PA baru. Ya, dihubungi Bu Dikanya. Kalau beliaunya sekarang dosen PA kelas teman-teman, karena udah beberapa hari ini selalu ada selalu ada pemberitahuan ya. Saya kan juga dosen PA gitu ya. Ada beberapa pemberitahuan masalah UAS gitu ya. Itu ada dari kemarin. Kayak misalnya nih, mungkin saya ngasih tahu nih ya, baru-baru ini saya nge-share ke kelas saya itu ngomongin tentang pembayaran. Mana sih pembayaran? Jadi yang kok hilang? Sebentar. RPM. Nih ya. Kayak misalnya informasi pembayaran dan keuangan secara offline. Jadi ada jadwal-jadwalnya di sini, ada Google Form-nya kayak gitu. Terus kalau ada kendala harus ngubungin siapa. Di sini ada. Terus yang terakhir kali baru saya nge-share itu kemarin. Ya. Ada jika mahasiswa tidak memenuhi kewajiban ya yang sudah ditentukan batas yaitu tanggal 5 Oktober 2021 itu, jadi kemarin itu kan teman-teman diminta bayaran berapa bulan gitu kan. Dikasih waktu sampai tanggal 5 Oktober. Kalau misalnya sampai tanggal 5 Oktober itu uang apa ya kalau nggak salah tuh uang pendaftaran daftar ulang sama bayaran sampai Oktober itu nggak dilaksanakan, itu nanti teman-teman dianggap cuti. Misalnya kayak gitu. Teman-teman tahu nggak apa pengumuman kayak gitu? Ya, jadi Tahu, Bu. Tahu dari mana, Balkis? Dari pengurus kelas, Bu. Nah, yang lainnya? Pengurus kelas tahunya dari mana?
Intel, Bu. Kenapa? Nggak tahu, Bu, pengurus Kamu kelas Instagram. dapat ada grupnya juga, Bu, kayaknya. Buat pengumuman gitu. Nah, ketua kelas kan harusnya punya ya. Ketua kelas tuh semuanya ada grupnya kalau nggak salah. Yang dipimpin sama Prodi. Itu harus Iya, Bu, di-share tuh ada. ke teman-teman. Nah, itu sebenarnya kan tugasnya dosen PA juga untuk nge-share lagi gitu. Nah, yang lainnya tuh kayaknya Dewi tadi nggak tahu tuh. Tuh, dia nggak tahu tuh. Berarti pengurus kelas harus nge-share juga ke teman-teman sekelasnya. Gitu. Ya, jadi banyak hak kayak misalnya edaran UAS, UPM, jadwal UAS, kan itu semuanya kan dosen PA tuh yang nge-share. Kalau ada kendala nanti teman-teman nggak bisa bayaran, itu kan nanti harus PA yang apa namanya menjadi penyambung lidahnya ke prodi gitu. Jadi coba perwakilan kelas nanti ngubungin Budika buat biar di apa namanya di follow up lagi gitu ya. Kalau beliau itu adalah dosen PA-nya teman-teman gitu. Oke. Kelas aslinya S3 ada berapa orang sih? Ada 49, Bu. 49. Wah, berarti kelas terbangnya banyak banget ya. Lumayan lah ya. 49 orang. Oke. Baik. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri ya. Sampai di sini dulu ya. Ya, baik teman-teman SA ya. Karena ini pertemuan terakhir ya untuk semester ini dengan mata kuliah Wawasan Budaya Nusantara, ya saya pribadi ya mohon maaf jika ada kata-kata atau perbuatan online saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua gitu ya. Marahnya saya misalnya kemarin gitu itu mungkin sebenarnya bukan marah gitu ya, tapi sebagai apa namanya pengingat buat teman-teman bahwa harusnya seperti ini gitu ya. Kayak tadi barusan ya saya memberikan saran, sebenarnya bukan marah sih, itu saran sih ya gitu ya, bahwa teman-teman harus proporsional untuk waktu kerja maupun waktu kuliah gitu. Untuk yang misalnya sambil kerja ya jangan sampai nyolong waktu, dalam arti gini, teman-teman di pekerjaan itu dibayar gitu ya. Ini saya ngomong kayak gini karena saya juga di luar di apa namanya, selain aktivitas saya sebagai dosen, saya juga seorang HRD gitu ya. Jadi kalau teman-teman sambil kerja sambil kuliah ya, sebagai misalnya sebagai staf dan karyawan yang baik harus izin ke atasannya untuk melakukan kuliah pada saat jam kerja. Jangan sampai nggak izin, nanti nggak berkah loh. Gitu ya. Jadi ya saya sebagai dosen, saya juga sebagai HRD, jadi mengingatkan buat teman-teman. Makanya saya mungkin agak keras gitu ya kalau misalnya kuliah sambil kerja, alasannya kerja. Saya juga ngalamin gitu. Saya juga ngalamin, saya juga ngajar sambil kerja juga gitu kan. Sama seperti itu. Dan kebetulan juga pekerjaan saya berhubungan dengan dunia HRD gitu. Ya. Baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas tindakan online dan kata-kata online saya yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman SA gitu ya. Oke, dan terima kasih buat teman-teman SA yang selama ini sudah bekerja sama dengan baik ya di kelas secara online. Semoga teman-teman ilmunya berkah, bermanfaat. Itu yang paling penting ya, berkah dan bermanfaat. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Salam, Bu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Kalau dokumentasinya sih